sebelumnya saya juga ingin tanya ini mahasiswa STTN LMAC ya? Campur Pak, ada yang elit. Campur Pak. Campur, oke. Ya, campur. Kemudian Nama saya yang RPL Pak, sudah tua. Oh iya. Ini apa? Semester berapa ya? Kalau saya sih maksudnya semester 7 kalau nggak salah Pak. Kalau saya ya. Ada yang semester 7, mungkin ada yang semester 5 mungkin ya. Iya, yang LMAX semester 5 Pak. Oke ya, ini saya lihat juga ada Pak Joko N ya, mungkin Iya. senior di Batan. Mohon maaf ini Pak, ini kita sharing-sharing aja dan teman-teman juga kita sharing aja, nanti apabila ada diskusi bisa di sela-sela materi yang saya berikan ini. Dan untuk kali ini praktikumnya adalah praktikum kalibrasi batang kendali. Ya, siap Pak. Oke. Namun sebelumnya malah kita berdoa supaya nanti dapat memaksimalkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Amin. Kita mulai berdoa. Amin. Cukup ya. Ya, untuk ini ya tujuan praktikum kalibrasi batang kendali. Jadi di reaktor Kartini itu ada 3 batang kendali. Kemarin mungkin sudah ada penjelasan mengenai praktikum operasi ya Pak, teman-teman ya. Iya Pak. Praktikum sudah operasi, jadi sudah mengetahui bahwa di reaktor ini ada 3 batang kendali di reaktor Kartini. Dan tujuan dari praktikum ini yang pertama adalah untuk mengetahui reaktivitas batang kendali reaktor. Ada 3 batang kendali. Kemudian yang kedua adalah menghitung reaktivitas lebih teras reaktor atau kita sering menyebutnya core access. Kemudian yang ketiga untuk menghitung reaktivitas badan teras atau shutdown margin ya. Nah, mungkin teman-teman sekalian, ini apakah sudah mengetahui apa itu namanya reaktivitas lebih, reaktivitas padam, atau reaktivitas batang kendali? Sudah pernah mendapat materinya mungkin di fisika reaktor? Belum Pak. Oh, belum. Oke. Jadi secara sederhana ya, di reaktor Kartini atau reaktor nuklir pada umumnya itu memiliki pengendalian, karena memang pengendalian itu untuk mengendalikan reaksi fisi atau reaksi berantainya. Jadi di teras sudah ada bahan bakar yang ketika di sana sudah ada sumber neutronnya dan di dalam teras itu ada bahan bakar banyak itu ya, itu sudah memenuhi kriteria kekritisan, jadi cukup bahan bakarnya, kemudian cukup dari sisi geometrinya, kemudian ada sumber neutron di sana. Nah itu dalam suatu geometri itu sudah bisa untuk menjadi kritis kalau sudah ada persyaratan-persyaratan itu, dan sudah juga ada mungkin ada moderatornya ya. Itu sudah bisa untuk kritis. Makanya ketika sudah memenuhi itu, kita juga harus mempunyai bagaimana sistem yang kritis itu kita kendalikan. Nah, caranya bagaimana? Dengan menggunakan batang kendali. Batang kendali itu apa isinya? Bahan penyerat neutron. Nah, sehingga dengan adanya batang kendali tersebut, reaksi fisi ketika batang kendali itu kita masukkan atau kita aktifkan, kita jalankan gitu ya, itu perlipatan neutron di situ akan berkurang sehingga menjadi subkritis dan lama-lama menjadi padam. Nah, sebenarnya kita ingin mengetahui berapa sih reaktivitas batang kendali itu, atau kemampuan batang kendali itu untuk bisa men-shutdown sebuah sistem teras di situ. Berapa? Nah, kita nanti menggunakan
satuan dolar atau sen untuk satuan reaktivitas ya batang kendali. Nah, reaktivitas lebih itu apa? Jadi sebuah sistem teras itu bisa bisa kritis, ya bisa kritis dengan daya rendah, tapi si batang kendali itu atau teras tersebut ya, maksudnya teras tersebut itu masih bisa menaikkan dayanya pada level tertentu. Batas antara daya dari kritis daya rendah ke daya yang bisa dicapai maksimal itu sebenarnya reaktivitas lebihnya itu. Nah, mungkin nanti lebih jelasnya kita akan jelaskan teori sebelumnya ya. Nanti ada reaktivitas lebih, ada reaktivitas padam gitu. Nah, oke, yang jelas ini 3 ini tujuannya untuk praktikum kalibrasi batang kendali. Sejauh ini sudah ada pertanyaan atau sudah jelas? Tidak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke. Nah, ini dia. Jadi di teras reaktor Kartini itu sarang tawon ya, ini bahan bakar, di situ ada bahan bakar, kemudian kita memiliki 3 batang kendali. Yang berwarna merah itu adalah batang kendalinya. Kemudian yang warna hijau itu adalah bahan bakarnya. Kemudian yang warna lain, yang biru, kemudian biru muda, biru langit ya, yang biru muda, biru tua itu adalah bahan bakar dami atau grafit. Nah, kemudian yang biru laut itu adalah fasilitas iradiasi. Ya. Kemudian yang kuning itu fasilitas untuk iradiasi untuk pneumatic transfer system ya, pneumatic. Ya. Nah, kita punya 3 batang kendali dengan penamaan pertama masing-masing ya. Yang pertama pengaman, kemudian yang kedua kompensasi, kemudian yang ketiga pengatur. Di sini ada deskripsi batang kendali reaktor Kartini. Bahan penyerapnya atau bahan pembuat batang kendalinya itu sama, jadi pakai B4C, boron karbida ya. Kemudian posisinya ada di ring C5, C9 dan E1. C itu sebagai merepresentasikan lingkar ya, lingkar. Jadi lingkar yang paling tengah yang di CT biru laut itu ya di tengah itu adalah yang ini ya. Itu di ring A ini sebenarnya. Kemudian ring B itu yang di sini, ring B. Kemudian ring C itu yang di sini. Makanya ini disebut ring C ya. Posisi pengaman dan kompensasi ada di posisi ring C. Kemudian juga ada koordinatnya. Koordinatnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ring C ada berapa ini? 1 misalkan ya, mulai dari sini. Dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. 12. Kemudian berarti di yang pengaman itu C5, kompensasi C9, kemudian pengatur itu di ring E yang di sini. E1. Dan yang paling luar adalah ring F. Nah, di sini ada sedikit perbedaan pada diameternya, pada batang kendali pengatur itu 2,2 cm, yang lainnya 3,2 cm. Nah, kemudian reaktivitas batang kendali atau kemampuan batang kendali itu tergantung dari apa? Nah, ini ada ya. Yang pertama adalah tergantung dari jenis bahan penyerapnya atau bahan pembuat batang kendalinya itu, di dalamnya itu ada apa. Nah, ini kalau tadi kita pakai boron karbida ya ini boron. Kemudian ada Ag, argentum atau perak. Ada indium, ada kadmium, ada gadolinium, ada SS dan sebagainya. Yang masing-masing unsur ini memiliki cross section yang berbeda-beda. Artinya
memiliki sifat yang berbeda-beda dari sisi cross section ya. Ini mikroskopik cross sectionnya. Jadi ada yang mikroskopnya, ada yang paling besar, ada yang lebih kecil begitu. Nah, ini tergantung. Nah, kalau reaktor Kartini pakai boron karbida, boron ini. Kemudian tergantung apa lagi? Tergantung bentuk fisis. Nah, misalkan di sini kan kita pakainya silinder ya. Kalau misalkan dibuat segi 5, nah itu akan memiliki sifat reaktivitas yang berbeda meskipun bahan penyerapnya sama. Kemudian geometri. Oh, ini bentuk fisis ya, maaf ya. Tadi geometri itu mungkin yang dari silinder, dan kalau bentuk segi 5 atau segi 8, nah mungkin itu bisa berbeda. Nah, kemudian ada ukuran tadi ada berbeda ya, ada yang 3,2, ada yang 2,2 cm. Nah, itu juga akan mempengaruhi. Bentuk fisis itu mungkin ini ya, fisis itu mungkin yang padat, keras gitu. Ada yang padat, lunak. Nah, itu mungkin akan memberikan reaktivitas batang yang berbeda. Kemudian atau malah ada yang batang kendali yang cair, itu bahan penyerap cair ya, bisa saja begitu. Nah, itu tergantung dari desainnya. Kemudian ada posisi dalam teras ini ya, tergantung posisi dalam teras. Tadi sudah disampaikan bahwa batang kendali kompensasi, pengaman, kemudian pengatur ada di posisi yang berbeda. Ini menyebabkan nilai reaktivitas yang berbeda pula nanti gitu. Nah, ini posisi ya, posisi di dalam teras reaktivitas. Pak, nanya dikit Pak. Ya, monggo Pak. Dalam bentuk geometrinya itu yang di Kartini itu pejal apa pipa ya Pak ya? Silinder Pak, silinder itu kan di dalamnya ada bahan penyerap Pak, gitu. Tapi kalau bahan penyerapnya itu bentuknya seperti apa, itu saya belum pernah mengetahui karena kan sudah ada di sana sejak 79, jadi tidak mengerti pasti Pak. Tapi kalau dari referensi mungkin bisa kita ketahui Pak. Belum pernah diganti Pak ya, yang Kartini itu Pak ya? Belum pernah ya. Oh, oke Pak. Oke. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kita lanjutkan. Ya, tadi di posisi dalam teras ya. Nah, ini reaktivitas ini tergantung pada ini posisi ini ya, posisi fluxnya, kemudian RZ ini posisi di radialnya, kemudian Z itu di arah aksialnya gitu. Nah, kemudian konfigurasi bahan bakar. Nah, konfigurasi bahan bakar juga akan memberikan reaktivitas batang kendali yang berbeda pula. Jadi kalau bahan bakarnya ditambah, nanti reaktivitas batang kendali akan berubah gitu. Begitu pula sebaliknya, kalau bahan bakar dikurangi atau dipindah posisi-posisi, nanti akan memberikan reaktivitas batang kendali yang berbeda. Oleh karena itu, batang kendali ini faktor yang mempengaruhi itu cukup banyak. Kemudian ini konfigurasi bahan bakar ini hubungan dengan burnout atau laju burnout ya. Jadi kalau burnoutnya bahan bakar itu banyak, itu juga akan memberikan nilai reaktivitas yang berbeda. Tapi umumnya kalau semakin banyak burnoutnya, reaktivitas batang kendali juga akan berubah begitu. Nah, kemudian ini ada sebuah sedikit teori matematis ya mengenai hubungan teras reaktor dengan control root ya, atau batang kendali. Ini gambar 1 ya, cylindrical reactor core with control root and axial neutron flux density distribution. Nah, axial neutron flux density distribution itu ini ya. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Ini batang kendali di sini, ini batang kendali. Ini kalau kita berikan sebuah jarak
atau increment kecil-kecil, kita beri nama delta Z itu. Dan di reaktor Kartininya itu ini di reaktornya ya, bukan reaktor Kartini, di reaktornya ini reaktor core-nya, dan arah Z ini ya ke atas sumbunya. Kemudian ini adalah flux density distribution-nya atau distribusi fluxnya. Nah, ini posisi 0, kemudian posisi H, artinya pada jarak tertentu atau ketinggian tertentu. Ini H/2 artinya setengah dari panjang 0 sampai H ini setengahnya. Dan kemudian diketahui bahwa pada saat di tengah-tengah ini, flux density-nya memiliki paling tinggi ada di tengah. Jadi ditunjukkan fluxnya, flux Z maksimum ada di sini, di H/2. Kemudian kita tuliskan dalam bentuk matematis ini ya, flux ya Z ini sama dengan flux Z maksimum kalikan sin Pi kali Z per H. Ya. Pi kali Z per H. Kemudian di sini juga ada batang kendali di sini ya. Itu tergantung ini tadi ada absorption juga space dependent joint flux. Nah, di sini absorption-nya. Nah, ini ada apa yang mempengaruhinya? Sigma A itu makroskopik cross section-nya kalikan flux kali delta Z absorption-nya. Nah, kemudian space dependent joint flux ini delta Z ya, flux Z ya. Nah, kemudian ketika ini di reaktivitas batang kendali, ini delta rho itu setara dengan ini perkalian dua faktor ini. Ada sigma A kali ini fluxnya jadi kuadrat, ini 2 ya, kemudian kali delta Z. Nah, ini adalah batang kendali, reaktivitas batang kendali, bergantung pada ini. Nah, untuk tadi sudah disampaikan tadi yang bagian ini ya, ini jenis. Jadi jenis bahan penyerap, kemudian geometri, kemudian ya itu masuk ke ini absorption ini. Nah, delta Z ini masuk yang ini tadi posisinya ini. Pak, berarti rumus yang barusan itu digabung Pak ya? Absorption sama space dependent-nya ya? Iya, absorption sama ya, ini kan ini ya Pak, ini ada 2, makanya ini di sini kuadrat ya. Tapi ini belum sama dengan, masih setara ya, masih setara. Delta rho setara oleh makroskopik cross section-nya dan kuadrat flux-nya delta Z-nya. Oke. Nah, kemudian menjadi sama dengan ekuivalennya ketika sudah ada konstantanya. Di sini muncul konstanta, maka ini sudah bisa sama dengan. Kemudian kedua ruas dibagi delta Z sehingga delta Z-nya pindah ke ruas kiri. Nah, ruas kanannya hilang tadi ya. Kemudian diintegralkan delta rho per delta Z itu ini menjadi delta rho ini sama dengan integral di rho ini dipindah lagi, dz-nya pindah ke kanan. Nah, ini diintegralkan juga. Ini delta Z ini Z2 min per min Z1. Ini Z2 min Z1. Ya. Kemudian yang ini integral di rho ini menjadi rho atau reaktivitas. Nah, kemudian yang ruas kanan integral konstanta C sigma A kali kuadrat flux kali delta Z. Nah, ini masih begini. Nah, integral control root karakteristik. Nah,
Nah, selanjutnya ini yang tadi gambar 1 applying to fix 1, gambar 1 tadi yang ini ya, gambar 1 ini tadi ketika dimasukkan menjadi ini. Tadi di sini delta Z ya. Kemudian di sini muncul max. Jadi delta Z-nya ini tadi ya. Nah, ini dimasukkan ini, diganti dengan ini. Makanya tadi di sini jadi ini kuadrat, kemudian ini adalah kuadratnya yang ini, kuadratnya yang sin ini. Kuadratnya sin ini dan diintegralkan. Kuadratnya dan diintegralkan. Hasilnya ini. Nah, ini integral kuadrat sin tadi. Hasilnya ini. Nah, tadi sudah ada rho max itu di H/2 tadi ya. Posisi H/2. Makanya ini menjadi H/2. Jadi ada 2 persamaan di sini. Ini ada posisi yang tidak H/2. Ada posisi H/2 menjadi rho-nya mati maksimum. Jadi 2 persamaan ini. Makanya kemudian kita mendapatkan control root, karakteristik, differential, and integral. Nah, ini kurva integral, ini kurva diferensial maksud saya, kemudian yang ini integral. Di sini ada rho per rho max itu ini, rho per rho max. Nanti kalau ini rho bagi rho max-nya, nanti hasilnya adalah, nah ini kan hilang. Dan tinggal yang ini dibagi dengan H/2. Nah, nanti posisinya, ini jadi kita bisa mendapatkan kurva ini. Dan yang ini ada kurva d rho per dz. D rho per dz mana tadi? Nah ini, kurva d rho per dz itu yang ini. Kita mendapatkan ini. Jadi ini hubungan antara karakteristik kontrol tadi ya, yang batang dari dengan yang teras. Nah, nanti pada saat praktikum kita melakukan praktikum dan kita akan menggambar kurva batang kendali. Nah, nanti idealnya akan bentuknya nanti adalah seperti ini. Gitu. Selanjutnya ini ada hal yang lain lagi adalah method for reactivity determination. Jadi adalah untuk menentukan metode untuk menentukan reaktivitas. Nah, ini metode untuk penentuan reaktivitas. Nah, secara teori ini ya. Ini gambar yang atas, ini adalah grafik antara reaktivitas rho dan waktu terhadap reaktivitas ya. Grafik waktu terhadap reaktivitas atau rho. Nah ini pada reaktivitas yang kecil, lebih dari 0 tapi kecil, kecilnya kenapa? Di bawah beta, nilai beta ini, nilai beta efektif ya, jauh di bawah nilai beta itu, makanya dia cuma sekian gitu delta rho-nya. Pada saat 0, pada saat waktu T sama dengan 0 itu di sini ya. Nah, itu akan memberikan reaktivitas yang kecil, low reactivity. Nah, ketika R ini atau rho-nya itu lebih dari atas dengan beta di sini gitu ya, itu memberikan high reactivity. Nah, di sini ada 4 daerah waktu ya. Waktu hubungan antara waktu dengan reaktor daya reaktor. Pada reaktivitas yang ini diberikan reaktivitas yang kecil, sekian, masih di bawah nilai beta, gitu ya, reaktivitasnya masih kecil gitu ya. Nah, itu akan memberikan prompt reaction yang kecil pula. Prompt jamnya kecil saja. Nah, kemudian setelah 10 milisecond,
dia akan mulai mendatar. Jadi ketika kita mengoperasikan reaktor, kita memberikan pergerakan batang kendali, kita menaikkan batang kendali, itu artinya kita memberikan positif reactivity. Nah, kita menaikkan batang kendali itu artinya kita memberikan nilai positif reactivity jam, ya. Tapi kecil saja. Nah, makanya dia perilakunya pada 10 milisecond pertama dia akan terjadi lonjakan daya, tapi kecil. Nah, kemudian setelah 10 milisecond dia akan mulai mendatar sampai 100 milisecond, kemudian mendatar, kemudian stabil di setelah 100 second ini. Ini stabil reaktor period ya. Stabil. Dan hubungan ada sebuah delay neutron ya, yang menyebabkan adanya delay reaction ini. Waktunya antara 100 milisecond sampai ke 100 second, 100 detik ya. Nah, ini ada sebuah persamaan kinetika reaktor. Nah, ini adalah persamaan diferensial ordiner. Yang didapatnya dari mana? Nah, ini kalau dirunut panjang sebenarnya. Besok kalau misalkan ada yang tertarik, kita nanti bagaimana mendapatkan ini persamaan panjang ini, karena ini harus ada penyelesaian persamaan diferensial ordiner, PD ordiner. Ada dua ini, dN per dt, ada rho, min beta tadi, beta efektif, kemudian L-nya itu apa? Average efektif, atau ini umur neutron. Umur prom neutron serentaknya, kalikan N itu neutronnya, dan ini ditambah suku sumber apa? Decay constant delete neutron prekursor. Jadi ada konstanta delay neutron ya. Peluruan ya Pak ya. Peluruhan neutron ya, ada 6 grup ya kalau di ini. Nah, ini 6 grupnya ini. Delay neutron group ini ada umurnya, ada umur paruh 55 detik sampai yang paling cepat ada 0,23 detik. Nah, ini memberikan sumbangan agar reaktor bisa dikendalikan itu dari delay neutron. Karena kalau semua dari prom neutron itu reaktor susah dikendalikan, karena begitu mendapatkan reaktivitas dia akan langsung melonjak. Nah, itu yang tidak menguntungkan untuk pengendalian reaktor. Tapi karena ada delay neutronnya, itu reaktor menjadi lebih mudah dikendalikan. Karena ada reaktor yang terlambat datang atau terlambat muncul. Munculnya dari mana? Dari peluruhan produk fisi gitu. Nah, dan ini adalah persamaan per jam in our equation untuk reaktivitas yang kecil atau kurang dari beta efektif ya. Itu berlaku persamaan ini.
perubahan reaktivitas delta rho sama dengan L umur generasi neutron bagi L ditambah T, T-nya periode reaktor, ditambah T per L ditambah T ini ya, kemudian kalikan ini apa namanya fraksi isotop penghasil neutron kasib kelompok ini. Nah, ini ada 6 kelompok tadi ya. Nah, ini. Dan ini 1 sampai 6. I sama dengan 1 sampai 6. Nah, kemudian harga L umur generasi umur neutronnya ini menurut dokumentasi General Atomic itu umurnya ini sangat pendek ya, 3,89 kali 10 pangkat minus 5 detik. Nah, kemudian juga kita mendapatkan nilai beta efektif untuk reaktor Katin itu 6,87 kali 10 pangkat minus 3. Nah, kemudian dari sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, monggo. Persen neutron kasib sama neutron serentak itu seberapa, Pak, kalau di reaktor itu? Persentase ya? Iya. Karena apa? Neutron kasib tadi kan mempengaruhi pengendaliannya gitu. Kok bisa sampai ini sangat kecil ini 0,033 persentasenya ini. Tapi kok bisa pengaruhnya besar banget? Oh, pengaruh besar karena ini apa namanya? Kalau dihitung tadi ya, ini tadi kalau untuk pembuktian matematis itu ada apa ya? Ada bisa dibuktikan dari pembuktian ini. Tapi kalau dari apa namanya? Dari teori ya kita sampaikan itu. Jadi reaktor itu ketika terjadi reaksi fisi itu kan munculnya neutron kan ada yang dari pembelahan gitu ya, ada yang dari itu tadi dari peluruhan. Nah, kalau yang prom yang dari serentak itu ini muncul di sini, munculnya di sini prom reactionnya munculnya di sini. Nah, ini kalau semua sumbangannya apa namanya neutron itu kemudian dimasukkan sini, maka promnya ini yang ini ya ini menjadi bergeser ke sini. Ini ya daerah ini menjadi bergeser sini dan waktunya menjadi lebih sempit, artinya lebih apa namanya ya, lebih cepat ini ya kurvanya ini geser ke sini kalau tanpa delay reaction ini, karena pengaruh delaynya itu di sini, maka ini menjadi lebih panjang untuk mencapai ke sini. Tapi kalau enggak ada ini, artinya semua itu ada di depan sini, ini lonjakannya ini hanya dalam waktu 100 milisecond. Itu apa ya, kayak misalkan dibombardir peluru dalam waktu 100 milisecond, misal 1 juta peluru itu dimuntahkan dalam waktu 100 milisecond sama 1 juta peluru dimuntahkan dalam waktu 100 second. Nah, itu akan berbeda pengaruhnya ya, secara ini ya, secara logika aja. Gitu. Tapi itu secara hitung-hitungan itu ada. Jadi kalau apa namanya, dari sini itu tanpa memperhitungkan ini, hitung-hitung ya, berarti tanpa memperhitungkan, berarti ini saja itu apa namanya, periode reaktornya itu sangat pendek gitu. Periode reaktor itu
waktu yang dibutuhkan reaktor ya naik daya sebesar E kalinya. Kalau periodenya terlalu pendek, itu di sini terlalu kecil gitu, tanpa ada pengaruh ini, itu reaktor menjadi periodenya sangat pendek. Itu rotor susah dikendalikan. Tanpa ada ini ya, jadi cuma ada ini aja, T-nya menjadi besar gitu. Berarti reaksi fisinya cepat dan banyak itu atau Pak? Atau gimana Pak? Maksudnya reaksi fisi cepat banyak, tapi neutronnya muncul di awal, tidak ada Jadi kalau gini, sumbangan neutron itu kan untuk reaksi fisi itu akan digunakan untuk pembelahan selanjutnya, betul Pak ya? Fisi neutron itu akan digunakan untuk amunisi reaksi fisi selanjutnya. Jadi ketika ada delay neutron yang yang muncul belakangan, ya delay neutron itu kan neutron yang muncul belakangan. Itu walaupun nilainya kecil, tapi dia akan digunakan untuk multiplikasi atau reaksi fisi berikutnya. Nah, bayangkan saja kalau misalkan gimana ya cara menjelaskannya? Kayak COVID lah, ini fenomenanya mirip-mirip COVID ini, karena persamaan matematisnya sama, itu hubungannya dengan ada R-nya itu, faktor multiplikasinya. Jadi kalau orang yang terkena COVID kan ya juga berantai itu ya sebenarnya. Misalkan ada 100 orang kena COVID, ya yang secara serentak itu 100. Kemudian ada 2 orang yang kena COVID belakangan. Yang kena COVID belakangan itu sebenarnya membantu untuk melandaikan nilai R-nya. Karena apa? Karena apa? Si 2 orang itu tidak akan melipatkan di awal, tapi dia melipatkannya di belakang, agak belakangan. Jadi kalau 102 dibandingkan dengan 100 itu kalau dimultiplikasikan itu dia akan memberikan nilai yang besar pula. Misalkan, tapi kan karena neutron itu jutaan ya, miliaran itu, makanya dia pengaruhnya besar sekali. Contohnya aja kalau misalkan 100 orang tadi, 100 itu dalam misalkan multiplikasinya periodenya itu, periode berlipatnya itu 1 jam ya. 100 orang 1 jam kemudian dia menjadi 200. Kemudian 1 jam lagi dia menjadi 400. Bayangkan aja kalau tadi 102 atau katakanlah 110 lah. Itu dianggap serentaknya itu 110. Jadi nggak ada delay-nya tadi ya. 110 dalam 2 jam sudah menjadi 220. Dalam 1 jam selanjutnya itu menjadi 440. Bayangkan yang tadi 110 dan 100 ya, cuma 10 orang. Tapi di 2 jam kemudian lipatannya kan menjadi 440 dan yang satu cuma 400. Selisihnya 40 sendiri, itu baru nilai ratusan ya. Tapi kalau bayangkan kalau neutron yang jumlahnya jutaan. Maksudnya paham nggak ya? Kalau dianalogikan seperti ini. Iya Pak, paham Pak.
maksudnya kan walaupun meskipun kecil, tapi ketika dihitung-hitung dengan konsep penghitungan sederhana seperti itu kan sebenarnya menjadi masuk logika ya. Ternyata yang nilainya kecil itu akan berpengaruh karena adanya faktor multiplikasi itu. Multiplikasinya akan terjadi terus-menerus dan semakin banyak. Kalau emasnya itu nanti membuat apa ya, sebuah rantai itu yang nilainya cuman misalkan 10, yang kelompok gedenya itu misalkan cuma 100 itu, yang 10 itu akan bernilai sangat tinggi ketika sudah terjadi multiplikasi. Nah, itu tadi ya. Itu tadi mengenai persamaan-persamaan pendukungnya untuk teori dalam kalibrasi batang kendali. Nah, kemudian ini caranya. Nah, caranya pada saat praktikum nanti nah seperti ini. Nah, ini prosedurnya ya, prosedur percobaan metode periode positif. Periode positif itu artinya kita menaikkan batang kendali atau memberikan reaktivitas pada teras. Ini kita ada 2 alat yang kita gunakan biasanya ya, tergantung nanti alat yang mana yang lebih siap kita gunakan. Tapi biasanya dua-duanya siap. Tapi kita dulu pernah pakai picoammeter Ketley, meter arus ya, yang kecil banget itu. Atau kita bisa pakai juga dengan reactivity komputer. Ya. Bedanya apa? Kalau reactivity komputer ini outputnya kita sudah bisa langsung membaca besaran reaktivitasnya. Tapi kalau picoammeter Ketley ini outputnya adalah bukan langsung waktu sih sebenarnya. Kita mengamati di picoammeter Ketley itu kita mengamati perubahan arusnya. Nah, perubahan arus ini akan kita catat waktunya. Jadi perubahannya di 2 kalinya. Misalkan tadinya arusnya 2 menjadi 4. Nah, itu 2 kalinya. Itu kita catat waktunya berapa. Karena reaktivitas itu ada hubungannya dengan tadi waktu ya, waktu ada hubungannya dengan reaktivitas itu. Maksudnya ketika reaktivitasnya besar, artinya kita menaikkan batang kendalinya itu secara bukan serentak sih, secara 1 kali waktu itu agak lama gitu ya. Naiknya misalkan dari 30 ke posisi 50%. Nah, itu 20% itu agak banyak. Nanti akan memberikan reaktivitas yang lebih tinggi dibandingkan 10% kenaikannya. Nah, kenaikan yang cukup banyak tadi itu perubahan picoammeternya dari 2 ke 4, 4 ke 6, atau 4 ke 8 itu waktunya akan berbeda. Itu waktunya yang akan kita catat yang kalau kita pakai picoammeter. Tapi kalau dengan reactivity komputer itu kita cukup membaca nilai reaktivitasnya. Nah, kemudian nanti reaktor KT ini akan dioperasikan pada daya sangat rendah atau sekitar 10 sampai 30 watt dan batang kendali akan dikalibrasi yang berada di dalam teras. Nah, kita minta supaya mahasiswa mencatat posisi 3 batang kendali yang ditunjukkan, kemudian mencatat arus, atau kita akan langsung membaca reactivity. Nah, nanti tergantung. Nah, ini tadi ya, mencatat waktu kenaikan daya. Jadi pada saat batang kendali dinaikkan, maka akan terjadi perubahan daya. Perubahan daya itu di picoammeternya itu akan terjadi perubahan gitu, 1,5 kalinya nilainya, atau
waktu 2 kali dayanya. Itu kita catat waktunya. Tapi kalau kita pakai reactivity komputer, kita hanya langsung mencatat ini. Nah, berarti yang diamatin waktunya Pak ya? nanti waktunya. Tapi kelihatannya kita kan nanti pakai reactivity komputer aja biar lebih mudah. Jadi kita nggak perlu mengamati perubahan waktunya. Tapi sebenarnya kalau pakai picometer itu lebih lebih menarik dari sisi praktikumnya karena mahasiswa itu terlibat dalam pencatatan waktunya, itu seru sebenarnya. Tapi karena kita sudah punya alat reactivity komputer yang lebih mudah untuk ini pengoperasiannya atau pengamatannya, maka kita pakai reactivity komputer saja nanti. Nah, jadi 0.5 ini menjadi tidak perlu di ini karena kita sudah mendapatkan reaktivitasnya. Tapi kalau pakai picometer itu kita masih nyatat waktunya, kemudian waktunya kita harus baca tabel untuk mendapatkan periodenya. Dari periode juga nanti mendapatkan nilai reaktivitasnya. Jadi harus baca tabel. Tabelnya ada T versus rho ini ya. Nah, kemudian nanti operator akan menurunkan kembali daya reaktor ke 10 sampai 30 watt ini antara ini. Dan kemudian ada penarikan batang kendali lagi. Nah, itu dilakukan diulang-ulang terus sampai salah satu batang kendali itu mencapai nilai 100%. Gitu. Nah, ini diagramnya atau chart ini batang kendali ini. Jadi kalau kalibrasi batang kendali itu 3 batang kendali itu nanti kita kritiskan yang 2 full up 100%, kemudian yang 1 disisakan sehingga reaktor kritis pada daya rendah. Nah, nanti ini akan kita naikkan pada posisi tertentu. Batasannya adalah supaya tidak scram saja dulu. Nah, nanti dapat berapa kenaikannya? Nanti dicatat perubahan reaktivitasnya berapa, dicatat pada saat setelah batang kendali dinaikkan, dicatat reaktivitasnya. Tapi kalau pakai meter arus tadi, kita harus catat ini perubahan waktunya, perubahan ini. Jadi misalkan dari 2 ke 5 itu waktunya berapa? Nah, tadi ini. Nah, ini inputnya dari mana? Reactivity atau komputer atau meter arus picometer tadi itu dari sini, dari detektor masuk ke ini detektor masuk ke preamp, masuk ke ampli, baru ke reactivity komputer atau ke meter arus. Itu. Ini yang tadi saya bilang schedule, ada pencatatan 1,5 kali, ada pencatatan 2 kali. 2 kali itu maksudnya nilai besaran yang tertunjuk di Gatling. Ini kalau misalkan 2 kali kan 2,5 ke 5 itu 2 kali. 5 ke 10. Kalau 1,5 kali itu 2 ke 3, 4 ke 6, 3 ke 4,5, 5 ke 7, 7,5. Nah, ini. Ini meter arusnya Gatling tadi. Saya 2 ke 4 atau 4,5 ke 6 itu tadi ya. Nah, ini kalau reactivity komputer kita langsung nanti tertampil berapa reaktivitasnya di sini. Nah, ini setelah kita mendapatkan nilai batang kendali, jadi batang kendali itu nanti akan dinaikkan sedikit demi sedikit, misalkan 10%, 10%, tergantung operator nanti ya. Bisa 10% atau kadang bisa 15%, itu tergantung keahlian atau kemahiran operatornya. Batasannya tidak scram saja batasannya.
Kita tidak membatasi berapa persen kenaikannya. Nah, setiap kenaikan itu ada nilai reaktivitas yang terbaca. Nah, itu nanti kita jumlah, dan kita akan mendapatkan nilai reaktivitas batang kendali totalnya. Kan naikannya kan sedikit demi sedikit tadi ya, pokoknya sampai 100% gitu. Jadi totalnya reaktivitas berapa? Itu kita dapat reaktivitas batang kendali tertentu, misalkan pengatur tadi ya. Nah, setelah ke semua batang kendali kita lakukan kalibrasi secara bergantian gitu, nah, kita akan menghitung reaktivitas margin padam. Nah, ini di sini ya tertulis sebagai ukuran kemampuan shutdown ya. Ukuran kemampuan shutdown dari sistem kendali reaktivitas atau sistem batang kendali, kemampuan shutdown batang kendali. Nilai reaktivitas negatif dari batang kendali yang masih tersisa ketika reaktor padam dengan menganggap reaktivitas batang kendali yang terjadi tidak ada, diskenariokan macet pada saat reaktor trip. Ini shutdown margin. Dan core excess adalah ini, reaktivitas lebih teras. Reaktivitas yang tersisa dari muatan bahan bakar yang tersisa saat kritis pada daya 0. Sebentar. Ya, ini. Pertama kita tentukan reaktor core excess-nya, kemudian kita bisa mendapatkan reaktivitas margin padam. Jadi margin padam itu ibaratnya sebuah reaktor itu harus memiliki batang kendali yang mampu men-shutdown teras. Itu ya. Nah, ketika kita memperhitungkan keselamatan, maka ada yang namanya reaktivitas stuck. Ini dianggap batang kendali satu batang kendali yang besar itu tidak mampu turun, macet misalkan. Tapi itu harus tetap bisa tershutdown. Misalkan reaktor artinya ada 3 batang kendali. Salah satu batang kendalinya macet di atas, nggak bisa turun. Nah, 2 batang kendali ini tetap harus bisa men-shutdown reaktor. Itulah yang diperhitungkan dalam reaktivitas margin padam. Nah, kemudian dikurangi dengan row excess. Jadi kalau batang reaktor KAT ini row total atau batang kendali totalnya itu ada 3. Kita punya 3 batang kendali. Kemudian ada 1 stuck row. Berarti kan 3 dikurangi 1 tinggal 2 batang kendali. Nah, itu juga harus bisa mengatasi core excess-nya atau reaktivitas lebihnya teras tadi. Sehingga reaktor tetap bisa shutdown. Pak, dari sini ada pertanyaan? Ya, Pak, ya. Proses reaksi di reaktor itu khususnya di kolom reaktornya itu kan cepat sekali, Pak ya. Apa dengan 2 batang kendali ini mampu Pak mengendalikan proses terjadinya proses fisi atau apa yang neutronnya sampai banyak gitu Pak? Bisa Pak, bisa. Kalau kita mampu ya. Nah, batang kendali itu juga ada persyaratan, namanya persyaratan waktu jatuhnya Pak. Waktu jatuh batang kendali itu kita persyaratkan kurang dari 600 milisecond. Jadi 0,6 detik itu harus bisa turun gitu. Waktunya segitu. Itu persyaratannya, Pak. Jadi itu sangat cepat sekali turunnya. Gitu. Dan kemampuannya juga harus diperhitungkan. Yeah. Perhitungannya adalah 3 batang kendali itu, ini tadi row total, dikurangi yang macet, diasumsikan macet. Jadi tinggal 2 ya. Nah, 2 itu harus bisa mengatasi atau harus bisa men-shutdown
juga mengatasi ini, mengatasi core access-nya itu. Nah, core access itu apa sih? Core access itu, core access adalah reaktivitas dari muatan bahan bakar yang tersedia saat daya kritis pada daya nol. Jadi saya coba gambarkan menggunakan Excel, Pak ya. Ini saya stop dulu share screen-nya. Ulangi lagi. Nah, ini adalah teras. Kelihatan ya Pak Excel-nya ya? Teman-teman kelihatan ya? Kelihatan Pak. Oke. Nah, ibaratnya ini pada saat reaktor shutdown, batang kendali ada di dalam teras semua. Nah, kemudian ketika kita mengoperasikan reaktor, itu batang kendali pengaman itu naik 100%. Kemudian batang kendali kompensasi itu naik. Nah, misalkan 80%, 75%. Nah, kemudian ini pengatur cukup sekian persen. Nah, ini reaktor, misalnya reaktor CAT ini pada posisi seperti ini kritis pada daya 100 kilowatt ya, misalkan ini 100 kilowatt. Tapi kalau kita ubah posisi batang kendali seperti ini, misalnya ini lebih naik, nah, ini lebih turun, ini juga bisa kritis pada daya 100 kW, misalnya seperti ini aja. Nah, ini juga bisa 100 kW. Artinya batang kendali ini bisa divariasikan posisinya. Bisa seperti ini atau bisa seperti ini, tapi ini lebih naik. Nah, itu bisa saja tetap 100 kW. Nah, pada saat kalibrasi batang kendali, kita biasanya posisi batang kendali itu kita tempatkan di 100% semua. Dan ini kita set pada daya sangat rendah atau daya 0 atau daya tadi 10 sampai 30 watt. Ingat ya, watt ya, bukan kilo. 10 watt. Nah, oke. Kalau 100 kilowatt posisinya bagaimana? Oh, seperti ini 100 kilowatt. 10 watt, nah cuma seperti ini. Nah, ini 10 kritis 10 watt atau daya 0 lah. Gitu ya, kita asumsikan ini daya 0. Nah, batang kendali yang ada di dalam teras, itu ini. Yang ada di dalam teras itu sepanjang ini. Artinya ada selisih sebesar ini. Nah, ini saya ganti aja warnanya yang merah. Oke. Saya ganti. Nah, ini kritis pada daya 0 atau daya rendah. Dan
untuk membedakan antara batang kendali yang ada di dalam teras yang merah, nah ada yang di luar teras yang kuning. Nah, core access itu nilai batang kendali yang masih tersisa yang ada di dalam teras, itu yang merah. Dan yang kuning itu ikut yang ini, kuning ikut yang ini. Nah, makanya kita beri warna biru saja. Ikut yang ini. 1, 2, 3. Di sini paham ya, Pak, teman-teman ya? Paham ya? Izin tanya, Pak. Ada yang masih ini belum bisa menangkap maksud saya. Yang Yang Pak, merah ini batang kendali yang masih berada di dalam teras. Yang biru ini sudah di luar teras. Yang biru ini 1, 2, 3 ini sudah di luar teras. Yang di dalam teras itu kita sebut core access, nilai core access-nya sebesar ini. Yang biru yang ada di luar itu kita sebut yang digunakan untuk nilai batang kendali yang berada di luar teras. Yang di dalam teras itu yang ini nilai core access-nya. Fungsi core access ini untuk memberikan kompensasi ketika reaktor akan dioperasikan pada daya yang lebih tinggi lagi. Ini kan posisi 10 kW atau daya 0. Kalau untuk 100 kW, maka kita harus menaikkan ini. Naikkan ini juga naik. Ilustrasinya naik. Tapi yang di dalam teras tinggal yang ini. Nah, ini yang sebenarnya core access-nya itu yang ini, merah ini, nilainya. Akses nilai yang masih tersisa yang berada di dalam teras. Nah, tadi shutdown margin itu kemampuan batang kendali untuk men-shutdown reaktor setelah dikurangin reaktivitas batang kendali yang stuck, misalnya yang stuck yang ini tetap di atas. Nah, ini yang ke bawah. Jadi 2 batang kendali dari ini dan ini itu sudah harus bisa shutdown. Tapi berarti ini kan ini. Ini yang stuck, ini yang core access tadi. Kita ambilkan ini dulu. Sebentar. Margin batang tadi yang total itu 3 batang kendali, stuck itu yang ini. Bisa diperhitungkan dengan core access itu ini. Berarti 1 batang kendali dan nilai kecil ini sudah harus bisa men-shutdown reaktor. Ini adalah nilai margin padamnya, besarannya ini. Karena sudah digunakan untuk ini. Ada pertanyaan? Masih bingung? Silakan. Masih mencoba memahami. Ya, gimana? Sepemahaman Masnya gimana? Gimana? Jadi kalau ibarat kita pakai motor ya, kita ngegas dengan kecepatan 20 km per jam. Dengan 20 km per jam itu Masnya masih bisa punya sisa sisa gas yang belum dipakai ya,
putaran gas yang belum dipakai yang akan digunakan untuk ngebut gitu, lebih dari 20 km per jam. Nah, sisa gas yang belum digunakan atau itu ya, itu adalah core access sebenarnya. Itu core access. Jadi motor sudah bisa jalan tapi pelan. Kalau untuk ngebut itu Masnya harus nambah gasnya lagi. Berapa sisa gas yang masih belum digunakan itu sebesar berapa? Nah, ibaratnya kalau misalkan Masnya pernah ngegas sampai pol itu kecepatannya 150 km per jam. Sementara Masnya masih menggunakannya 20 km per jam misalkan ya. Berarti masih ada sisa gas yang kalau dihitung-hitung antara 20 ke 150 itu masih ada spare 130 km per jam. Tapi kan itu hitung-hitungan kalau Anda jalan lurus. Kalau tanjakan gimana? Kalau tanjakan kan berarti sisa gas itu tidak akan mencapai 150. Mungkin gaspol itu paling 100 kalau misalkan tanjakan. Cuma mencapai 100. Sama juga reaktor juga punya gangguan. Nah, kalau motor itu gangguannya misalnya tanjakan, nah, kemudian jalannya berat, berlumpur misalkan, ada berpasirnya sehingga putaran rodanya terganggu gitu. Nah, atau berair itu menjadi tidak bisa kecepatan maksimum karena ada gangguan itu tadi. Reaktor juga sama, gangguan di reaktor itu ada gangguan juga. Gangguannya apa? Ketika misalkan ada sampel-sampel yang masuk gitu. Sampel banyak yang masuk sama sampel banyak tanpa sampel itu posisi batang darinya akan berbeda. Sama tadi gasnya itu namanya gangguan itu. Nah, untuk keselamatan reaktor baik dengan sampel maupun tidak ada sampel itu harus selamat. Batang dali harus bisa men-shutdown reaktor. Tapi juga kita harus punya sisa ini ya, sisa core access itu yang digunakan untuk operasi pada daya yang lebih tinggi. Ibaratnya motor itu tadi. Masa misalkan naik motor 20 km per jam. Tapi saat-saat tertentu kan masnya butuh untuk kecepatan tinggi. Makanya gasnya motor itu masih tersisa banyak. Nah, mungkin di setting motor cuma sampai 20 km per jam, terus kemudian gasnya udah nggak bisa muter, nggak bisa nambah lagi, kan nggak mungkin juga. Sama seperti reaktor. Ini analoginya seperti itu. Mungkin ada gambaran sedikit atau masih bingung? Masih bingung. Masih bingung? Oke. Jadi gini, bentar. Oke. Kita singkirkan dulu ini. Singkirkan dulu. Ini ada batang dali. Teras reaktor itu sebenarnya punya reaktivitas juga. Reaktivitas. Batang dali juga punya reaktivitas. Mohon maaf Pak, menyelam. Ya, ya silakan. Gimana? Maksudnya reaktivitas itu menunjukkan apa? Oh ya, oke. Reaktivitas itu menunjukkan apa nih? Reaktivitas itu menunjukkan kemampuan untuk meningkatkan daya gitu kalau di reaktor ya, menambah mungkin ya, reaktivitasnya. Reaktivitas mungkin ke arah tersebut. Enggak ada definisinya ya. Mungkin cara gampangnya begini aja. Teras
umumnya reaktivitas positif. Artinya bisa ada reaksi fisi di situ, bisa ada peningkatan reaksi fisi di situ, ya teras. Reaktivitasnya positif. Kemudian reaktivitas batang kendali itu nilainya negatif, reaktivitas negatif. Nah, ini akan saling menghilangkan. Akan saling karena saling negatif dan positif ya, saling menghilangkan. Artinya ketika batang kendali masuk sini, ini berarti reaktivitas si teras itu akan diserap oleh reaktivitas negatifnya batang kendali. Sampai di sini paham ya? Reaktivitasnya teras akan diserap oleh reaktivitas negatifnya si batang kendali, sehingga reaktor shutdown gitu. Nah, ketika kita menaikkan batang kendali, artinya kita memberikan reaktivitas positif. Kenapa kok memberikan reaktivitas positif? Karena batang kendali yang nilai negatif itu kita tarik ke atas, kemudian teras itu kehilangan penyerapnya, sehingga akan meningkatkan daya. Reaktivitas positif itu memberikan kenaikan daya, negatif memberikan pengurangan daya. Sampai di sini paham? Ya, ya, paham ya? Ya, oke. Oke, kita naikkan lagi. Berarti reaktivitas positifnya semakin bertambah. Karena apa? Daya naik lagi. Kemudian kita tambah lagi batang kendali yang lain lagi. Nah, dayanya naik lagi. Berarti reaktivitas positifnya bertambah. Nah, kita tambahi lagi. Reaktivitasnya ditambah reaktivitas positif lagi. Artinya kenapa? Karena dayanya juga bertambah. Nah, ini sudah 100 kW. Kemudian kita punya sampel kita masukkan ke dalam teras. Fasilitasi radiasi itu dimasukkan ke dalam teras. Sampelnya apa ini? Bahannya emas. Pernah ya? Nanti praktikum flux neutron itu kayak emas. Nah, ternyata dayanya turun. Dimasuki emas dayanya turun. Artinya apa? Emas ini bernilai memberikan reaktivitas negatif terhadap teras karena menurunkan daya. Artinya dia menyerap neutron gitu. Emasnya itu menyerap neutron. Dayanya turun. Reaktivitasnya negatif. Tapi berbeda lagi kalau sampel ini masukkan uranium atau plutonium. Dayanya kok naik? Artinya sampel ini memberikan reaktivitas positif. Karena apa? Daya malah menaikkan daya karena yang diisi uranium, artinya ketambahan bahan bakar seperti ketambahan bahan bakar. Paham ya maksudnya ya? Di sini reaktivitas positif negatif itu ya. Pak, maaf Pak. Ya. Itu walaupun batang kendali tidak berubah, kalau dimasukkan sampel yang mempunyai reaktivitas positif, itu dayanya otomatis naik, Pak ya? Iya, Pak. Naik, bisa naik. Gitu. Begitu pula kalau kita masukkan sampel yang memiliki reaktivitas terhadap teras itu negatif, dayanya akan turun. Oh gitu. Ya. Gitu. Nah, sebenarnya itu prinsip juga sama dengan batang kendali. Batang kendali kalau kita turunkan, naikkan itu akan mempengaruhi daya karena dia faktor penyerapnya neutron itu. Nah, ini juga ya, makanya batang kendali itu memiliki nilai reaktivitas terhadap teras. Nah, seberapa besarnya, maka
sebenarnya di sini tuh nilai batang kendali itu relatif terhadap teras, terhadap kondisi teras. Karena apa? Kok relatif? Karena ketika kita ubah bahan bakarnya, konfigurasi ini kita ubah lagi, batang kendali yang sama itu nanti nilai reaktivitasnya akan berubah. Karena apa? Karena ini ya relatif terhadap reaktivitas teras sebenarnya. Nah, makanya itu kita harus memperkirakan atau mengkalibrasi itu dari sisi ini untuk supaya ketiga batang kendali itu bisa men-shutdown reaktor apapun konfigurasinya, apapun sampelnya. Itu. Makanya persyaratannya ini ada 3 batang kendali, row total itu kemampuan ketiga batang kendali ini dikurangi, ini untuk keselamatan ya, dikurangi yang stuck, artinya itu diasumsikan gagal turun. Misal yang ini gagal turun, kemudian yang bisa turun cuma ini dan ini, misalkan. Ini itu harus bisa shutdown. Dan juga sudah memperkirakan nilai core access-nya. Core access yang dari terasnya ini sendiri. Core access itu apa tadi? Reaktivitas yang lebih yang dimiliki oleh teras. Maksudnya yang dimiliki oleh teras tadi, ketika misalkan posisi seperti ini, daya misalkan begini sajalah. Ini reaktor sudah bisa kritis pada daya 0 gitu. Maka core access-nya itu adalah yang ada di dalam teras ini. Artinya ini core access itu nilai sekian, nilai yang masuk di dalam teras itu bisa digunakan untuk beroperasi pada daya yang lebih tinggi sebesar satu batang kendali ini. Karena ini sudah masuk semua ya. Kalau dinaikkan ini, misalkan ini 10 kW, naik lagi ini, misalnya ini 50 kW, ini 100 kW. Nah ini maksud saya ini sebesar ini. Paham maksudnya ya? Sudah Pak, ada gambaran ya? Nanya dikit Pak. Ya, monggo. Pak, berarti untuk menghemat bahan bakar atau batang kendalinya ini, kita kalau mau memasukkan sampel ke reaktor, itu berarti harus punya reaktivitas yang berlawanan dengan yang di teras, Pak ya? Sebenarnya enggak juga, Pak. Jadi apa namanya ya? Kalau kita memakai sampel itu hubungannya bukan untuk apa ya? Untuk menghemat atau ini. Karena kan tujuan kita memasukkan sampel itu kan untuk tujuan tertentu, misalkan analisis ya, analisis AN misalkan. Kemudian ada yang produksi radioisotop kalau misalkan Serpong atau Bandung gitu. Kemudian ada eksperimen-eksperimen yang lain, misalkan flux neutron itu kemarin ya. Kalau sudah flux neutron sudah kemarin belum, ya? Oh belum, wah ya nanti akan ada itu analisis aktivasi neutron. Nah itu ada AN itu sebenarnya untuk tujuan tertentu memasukkan sampel. Jadi hubungannya bukan untuk ini karena reaktivitasnya apa namanya negatif, takutnya ini memboroskan bahan bakar. Enggak juga. Pak, ya? Karena ini apa ya, enggak signifikan lah. Tapi harus dihitung. Karena bisa saja sampel kalau misalkan apa namanya ya, memiliki reaktivitas positif yang besar, misalkan ya dikasih uranium besar gitu, sampel uranium besar, itu nggak boleh melampaui kemampuan batang kendali. Artinya kalau kita misalnya sampelnya sebesar ini isinya uranium, gitu, kita akan iradiasi gitu di teras itu, memberikan reaktivitas yang besar.
maka kemudian operasinya menjadi lebih rendah. Nah, posisi ini nggak boleh ini Pak, nggak boleh. Karena apa? Posisi seperti ini ya, posisi seperti ini kritis 100 kW ini nggak boleh. Karena apa? Apa namanya? Si kaidah Rodstack tadi menjadi tidak tercover di sini karena ini harus masuk di sini. Kalau segini itu kalau dinaikkan 100% gitu, ini sudah kritis misalkan 100 kW. Ya, ini nggak boleh. Karena kalau sudah begini nanti ini batang kendali ini turun juga. Reaktornya belum shutdown. Nah, ini yang nggak boleh. Ini untuk mengatasi seperti ini, Pak, kasusnya. Berarti menerima sampel operator juga harus berhati-hati, Pak ya? Nggak boleh sembarangan berarti ya? Iya, ya. Makanya ketika kita beroperasi itu, kita harus memperkirakan paparan radiasinya itu nanti berapa. Itu kita hitung dulu dengan perhitungan. Nanti laju paparannya setelah kena iradiasi sekian jam itu nanti berapa. Itu dari sisi proteksi radiasi ya. Kemudian dari sisi reaktivitas itu kalau selain kalau misalnya masih sampelnya emas, kemudian pokoknya sampel yang tidak bisa membelah gitu, itu masih reaktivitasnya kan negatif semua, reaktivitas negatif artinya menurunkan daya semua. Tapi kalau sampelnya sudah misalkan thorium dan uranium atau plutonium yang bisa membelah, nah itu yang harus dikaji lagi untuk reaktivitasnya. Nah, bisa jadi ketambahan plutonium, thorium, uranium itu memberikan reaktivitas positif yang nilainya besar. Akhirnya kita harus menghitung. Nah, itu kalau misalkan sampelnya sudah seperti itu, nanti misal P2Kin dia akan menilai juga apakah ini melampaui kemampuan batang kendalinya atau enggak, nah, seperti itu, Pak. Kalau sampel-sampel yang seperti itu. Tapi umumnya kan sampel uranium atau thorium itu masih dalam ordegram. Kalau seperti itu kan masih jauh lah gitu. Tapi kalau udah besar gitu ya itu yang harus gitu. Ada gambaran teman-teman ya Pak Joko? Iya ada Pak, bisa. Sedikit gambaran ya. Ya. Batang kendali. Nah sebenarnya yang ingin saya tekankan adalah di sini mengenai mekanisme pengendalian reaktivitas, kemudian persyaratannya bagaimana sebuah reaktor itu dikendalikan dengan batang kendali, kemudian bagaimana cara menghitungnya itu supaya reaktor aman, tetap bisa shutdown. Nah, persyaratannya seperti apa ya? Ini yang sebenarnya saya tekankan. Kalau mau lebih jauh lagi ya tentang itu tadi matematisnya tadi persamaan matematisnya itu tadi seperti apa gitu. Kalau mau lebih jauh lagi sebenarnya. Ini. Mungkin masih ada Mas tadi, Mas siapa yang masih bertanya tadi? Iya Pak. Sudah ada sedikit gambaran atau masih perlu penjelasan lagi? Kalau masih ya. perlu, Kalau yang dari Bapak sampaikan tadi sudah bisa ada gambarannya. Ada gambaran ya, kira-kira ya kira-kira seperti itu pengendalian reaktor. Jadi ada reaktivitas positif dari terasnya, kemudian ada reaktivitas negatif dari negatifnya karena apa? Karena dia akan mengganggu reaktivitas positif terasnya. Nah, ini gimana supaya reaktor itu bisa shutdown?
Nah, misalkan suatu saat, kalau yang kekritisan sudah belum ya? Halo? Halo? Yang kekritisan sudah belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum ya. Oke, kalau belum nanti ya. Ada juga nanti kekritisan. Kalau yang ini kalibrasi batang kendali itu sebenarnya yang tadi saya maksud adalah untuk bagaimana pengendalian reaktor supaya dia bisa aman saat shutdown. Karena misalkan kalau tanpa perhitungan ya, secara awam aja, teman-teman sekalian nyusun secara acak bahan bakar ke dalam sebuah lubang-lubang, misal diisi banyak sekali bahan bakar, kemudian bagaimana caranya supaya reaktor tersebut bisa dikendalikan atau di shutdown dengan batang kendali yang Anda punyai. Nah, ini kan pada awalnya kan masih blank ya, nggak tahu apa-apa ini. Bagaimana ya caranya itu? Nah, dengan mengikuti praktikum seperti ini mungkin nanti bisa ada gambaran, oh ternyata dengan memasukkan sebuah penyerap neutron ke dalam teras, itu akan memberikan pengaruh untuk men-shutdown reaktor. Nah, berapa banyak yang perlu diberikan di sini? Nah, makanya nanti juga ada yang namanya kekritisan, dan ada kalibrasi batang kendali. Nah, itu sebenarnya semuanya itu saling berkaitan begitu. Nah, bagaimana kemudian ketika batang kendali itu sudah 100% sudah diangkat semua, bahan bakar juga sudah dimasukkan banyak, tapi reaktor nggak bisa kritis. Itu karena apa itu? Karena apa? Sudah ada sumber neutronnya, sudah ada bahan bakarnya, batang dari sudah dihilangkan semua atau sudah diangkat semua, tetap nggak bisa kritis. Nah, itu juga ada hubungannya nanti dengan kekritisan juga. Bagaimana reaktor bisa kritis, nah itu. Bagaimana reaktor untuk bisa dikendalikan, di shutdown. Nah, itu ada hubungannya dengan praktikum ini. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Iya Pak, izin bertanya lagi Pak. Iya, silakan. Tadi reaktivitas itu kan satuannya dolar. Iya. Nilainya itu antara 0 sampai 1 gitu. 0 sampai 1. Terus Kalau semisal nilainya 0,5 dolar itu definisinya apa gitu? Menunjukkan apa gitu? Oh, kok bisa menyimpulkan nilainya 0 sampai 1 gitu? Maksudnya gimana? Dari mana? Saya lihat-lihat gitu Pak, nilainya 0,2, 0,7, 0,3 gitu Pak. Terus kemarin ada pengukuran reaktivitas itu dapat nilainya 0,9. Reaktivitas apa? Bahan bakar reaktor. Reaktivitas negatif ya? Negatif. Koefisien reaktivitas negatif ya? Iya. Ya. Jadi reaktivitas itu tidak 0 sampai 1. Karena kalau dari perhitungan-perhitungan itu kita nanti akan mendapatkan reaktivitas batang kendali itu 2,3 dolar reaktivitas ini. Begitu. Kalau semisal itu menunjukkan apa gitu? Semisal tadi nilainya 2,3. Jadi dolar itu asalnya dari persen
persen mil PCM gitu. Persen mil PCM. Kemudian itu PCM itu untuk bukan PCM ya, delta K per K. Jadi kalau nanti itu delta K per K, ada delta K per K ya, delta K per K. Share screen-nya. Jadi reaktivitas itu awalnya nih delta K per K. Delta K per K. K itu faktor kelipatan neutron, K efektif, faktor perlipatan neutron. Itu. Kemudian muncul nilai dolar itu ketika kita dibagi dengan nilai beta efektif. Tadi beta efektif itu ini. Nah ini beta efektif ini dibagi 6,87 kali 10 pangkat minus 3 itu kemudian menjadi nilainya dolar. Nah, delta K per K itu nilai koefisien perlipatan neutron. Itu dapat dari mana? Didapatkan dari sebentar saya stop share, saya carikan ini dulu. Share screen-nya udah terlihat? Halo? Iya, Pak. Oke. Nah, ini ada yang namanya multiplication factor efektif ya, K efektif. Itu sama dengan neutron production rate by fission. Ya. Di nilai neutron, besarnya neutron yang terbentuk dibagi dengan besaran neutron yang terbentuk pada generasi sebelumnya. Nah ini. Jadi neutron sekarang dibagi dengan jumlah neutron sebelumnya. Itu namanya K efektif, faktor multiplikasi neutron itu ya. K efektif. Nah, kemudian ini ada reaktivitas rho sini. Itu sebagai K efektif K min 1 dibagi K. 1 itu maknanya satu unity ya, unity nih ya, from unity. Makanya disebut relative deviation of K efektif from unity. Bagi K efektifnya, makanya disebut delta K per K. Nah, kemudian the value of the ini is usually small, so many. Nah, kemudian dibagi ini ya,
delta K per K dibagi K efektifnya, dibagi beta efektifnya. Nah, nanti muncul dolar ini ya, dolar. Kalau PCM tadi ini 10 pangkat minus 5 delta K per K. Nah, ketika reaktivitasnya itu sama dengan 0, itu disebut critically. Reaktivitasnya lebih dari 0, itu superkritis. Kurang dari 0, subkritis. Maka ketika nilai rho-nya itu ini bisa apa namanya? Bisa kita kenali kondisi seperti apa. Kemudian ada di sini contoh. Reactor power is usually increased by adjustment ya. Reaktor daya biasanya meningkat dengan adjust ya, mengubah nilai control root, posisi control root dengan K efektif dekat dengan 1 unity ini. Misalnya 1 K efektifnya 1,0012. Rho-nya berapa? Atau reaktivitasnya berapa? Berarti 0,12% delta K per K atau 120 PCM. Nah, kemudian kalau untuk dolar, berarti ini dibagi, K efektif ini dibagi dengan beta efektif. Nah, nanti hasilnya menjadi dolar. Itu. Nah, ini 0,12 dibagi beta efektifnya. Nanti muncul ketemu dolar. Nah, nilai dolar, 2 dolar ini dolar itu dia relatif terhadap reaktornya. Misal 2 dolar di Kartini dengan 2 dolar di mana namanya di RSG misalnya, itu berbeda karena relatif ya. Relatif. Nah, ini hubungannya dengan multiplication factor. Artinya itu apa namanya perubahan neutron di dalam suatu reaktor itu, K efektifnya. Kalau K efektifnya 1, berarti reaktornya subkritis, apa namanya kritis ya. Kalau K efektifnya lebih dari 1, itu superkritis. Kalau kurang dari 1, misalnya 0,99, itu berarti subkritis. Nah, nilainya ini di reaktor Kartini, nilainya ini ya, di reaktor Kartini dengan di reaktor PRSI kan tentunya akan berbeda kan, benar nggak? Karena jumlah neutron di Jogja sama di Serpong jauh jumlahnya. Tapi relatif ini. Maksudnya paham ya? Iya, Pak. Paham ya? Jadi $2 itu atau $1 itu seberapa sih besarnya? Yaitu tadi hubungannya dengan K efektif, kemudian reaktivitas. Artinya itu apa? Hubungannya dengan apa namanya? Faktor multiplikasi neutron di dalam suatu reaktor. Nah, besarnya itu menjadi relatif gitu. Ada pertanyaan lain lagi? Halo? Sementara cukup paham, Pak. Oke. Sementara cukup. Nanti bisa kita perdalam lagi saat laksanaan praktikum ya, sambil kita hitung-hitung bareng-bareng. Nanti apa namanya, ketika ada yang belum paham atau perlu diskusi, itu kita diskusikan pada saat praktikum nanti. Tapi yang jelas ini adalah apa namanya, secara teori untuk mengenalkan dulu, dan nanti pada saat praktikum bisa berjalan dengan lebih baik karena sudah pernah dijelaskan sebelumnya.
Untuk ini sebenarnya materi-materi ini tentang reaktivitas itu adalah materi nuklir reaktor kinetik ya sebenarnya. Nah, ini mungkin perlu pembelajaran khusus kalau untuk mau lebih jelas secara mendalam gitu, karena kalau dilihat dari ini ya, ini yang diberikan oleh pengajar Jepang itu sangat mendetil, itu cukup banyak ya materinya dan cukup rumit, ini banyak sekali. Nah, tapi ini untuk pemahaman mengenai kalibrasi batang kendali mungkin bisa tergambarkan ya, nanti juga akan diperdalam saat pelaksanaan praktikum. Mungkin sementara itu dulu pertemuan kali ini. Akan kita sambung lagi pada saat praktikum dan kita bisa berdiskusi lebih banyak di saat pelaksanaan nanti. Mungkin dari saya itu dulu. Ada banyak kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf, dan kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas atensinya.